Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang flavor. Perkenalkan, nama saya Ferawati dengan NIM 152442521. Ada video Zaina Farel dengan NIM 152442515. Dan saya Hana Hanifah dengan NIM 152442518. Jadi, di sini kita akan mempresentasikan tentang titik kritis keharaman flavor. Titik kritis keharaman flavor itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada sumber bahan. Nah, sumber bahan ini juga dibagi lagi. Yang pertama ada asal bahan dasar. Flavor dapat berasal dari bahan alami seperti nabati dan hewani dan sintetik. Flavor yang berasal dari hewani seperti dari babi, anjing, atau hewan halal yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam itu dikatakan haram. Sedangkan dari bahan nabati umumnya itu halal, tetapi bisa jadi bermasalah jika saat ekstraksi atau perisanya itu ditambahkan pelarut atau bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur haram. Nah, selanjutnya itu ada bahan pelarut dan penunjang. Etanol sering digunakan sebagai carrier atau pelarut. Nah, jika berasal dari fermentasi kamar, statusnya itu menjadi haram. Jika diproduksi dengan sintetis kimia murni, itu bisa jadi halal, tapi dengan batas kadar tertentu yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu ada ekstrak dan esens alami. Flavor alami diperoleh dari ekstraksi bahan seperti vanila, kopi, coklat, dan juga teh. Umumnya itu aman, tetapi ada resiko pada pelarut yang digunakannya. Contoh titik kritis yang menjadikan ekstrak dan esens alami itu haram ketika gliserin atau etanol dari babi atau kamernya itu sebagai pelarutnya. Nah, selanjutnya itu ada enzim dan kultur mikroba. Media kultur atau tempat mikroba itu tumbuh bisa saja mengandung unsur haram seperti pepton dari babi. Enzim bisa berasal dari organ hewan juga, misalnya jadi pankreas babi. Nah, itu tuh dikatakan haram. Selanjutnya, titik kritis keharaman sebuah flavor itu dari proses dalam persiapan bahan perisanya. Di sini tuh ada dibagi beberapa metode. Yang pertama ada metode ekstraksi, yaitu proses pengambilan senyawa aroma dari bahan alami menggunakan pelarut. Titik kritisnya jika pelarut berasal dari etanol hasil kamar. Nah, itu dinyatakan haram. Penggunaan gliserin atau propylene glycol dari lemak hewan haram itu juga dinyatakan sebagai titik kritis haramnya sebuah flavor. Selanjutnya itu ada metode isolasi, yaitu pemurnian senyawa flavor spesifik dari campuran bahan. Titik kritisnya itu ketika senyawa target berasal dari hewan haram, misalnya mus dari hewan tertentu. Selanjutnya ada zat bantu isolasi atau carrier resin dibuat dari sumber yang tidak halal. Nah, terus ada metode enzimatis, yaitu menggunakan enzim untuk mengubah protein, lemak, atau karbohidrat menjadi senyawa flavor. Titik kritisnya itu ketika enzim berasal dari organ hewan yang haram, seperti pankreas babi dan lainnya. Enzim halal tetapi diproduksi dengan media kultur tidak halal itu juga dinyatakan sebagai titik kritis keharaman sebuah flavor. Selanjutnya itu ada metode distilasi, yaitu pemisahan komponen volatil berdasarkan perbedaan titik didih. Titik kritisnya jika bahan awal tuh berasal dari hewan yang haram. Distilasi alkohol dan khamar juga tetap haram meski hasilnya itu murni. Selanjutnya itu ada metode fermentasi, yaitu mikroba menghasilkan flavor alami, contohnya kayak yogurt, keju, atau kecap. Titik kritisnya itu ketika media kultur mengandung enzim atau pepton yang babi. Produk fermentasi ini menghasilkan alkohol tinggi yang tidak terkontrol. Nah, yang terakhir itu ada reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula produksi dan asam amino yang menghasilkan aroma daging panggang atau karamel. Titik kritisnya ketika asam amino atau protein berasal dari sumber hewan yang haram.
Selanjutnya, di sini ada fasilitas dalam persiapan bahan perisa dan fasilitas pencampuran perisa di industri flavor. Yang pertama, fasilitas dalam persiapan bahan perisa. Tujuannya untuk menyiapkan bahan baku sebelum masuk ke proses blending atau biasa disebut dengan mixing. Fasilitas yang biasanya ada yaitu ruang penyimpanan bahan baku, meja kerja stainless steel, foam hood atau lemari asam, peralatan gelas laboratorium, sistem labeling, dan traceability. Fasilitas ini berada di hulu lingkup industri flavor. Fasilitas-fasilitas tidak bisa dipakai jika fasilitas tersebut sudah digunakan untuk mengolah bahan-bahan yang non-halal, meskipun bahan perisa tersebut tidak mengandung bahan yang berasal dari babi. Yang kedua, bahannya halal, tapi tidak dipersiapkan dengan tata cara syariat Islam. Nah, gimana dong caranya biar memenuhi aturan kehalalan? Yaitu fasilitasnya harus harus dicuci dulu sebelum digunakan untuk proses produksi. Kemudian, bahan lain yang ditambahkan dalam flavor atau perisa. Dalam industri flavor atau perisa, selain bahan utama berupa senyawa aromatik alami atau sintetik, biasanya ditambahin juga bahan lain agar flavor lebih stabil dan mudah diaplikasikan. Eh, Contoh-contohnya ada carrier atau pembawa digunakan untuk melarutkan atau mengencerkan senyawa flavor agar mudah dicampur. Yang kedua ada stabilisator atau emulsifier agar flavor tidak terpisah dan lebih stabil. Yang ketiga ada sweetener dan enhancer untuk memperkuat rasa manis atau mengurangi rasa pahit. Yang keempat, ada agen pengisi atau bulking agent untuk flavor bubuk agar flavor tidak cepat rusak atau tengik. Yang kelima, agen pewarna atau coloran. Kadang ditambahkan agar sesuai ekspektasi konsumen. Misalnya kayak warna alami itu ada karamel, kurkumin, ekstrak beet. Terus ada warna sintetik yaitu tartrazin, sunset yellow, dan lain-lain. Flavor biasanya memiliki komponen yang bersifat tidak stabil. Jadi, eh, biar stabil, ditambahin bahan-bahan lain seperti stabil, pengemulsi, pewarna, pengkeruh, juga antioksidan. Jika flavor dalam bentuk serbuk, maka ditambahkan carrier seperti maltodextrin atau pati termodifikasi lainnya. Flavor juga bisa berbentuk larutan atau emulsi dengan pelarut berupa etanol, propilen, glikol, air, dan emulsifier. Emulsifier mengandung lemak yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, tentunya memiliki potensi tidak halal dari sumber lemaknya. Bahan yang digunakan dalam penyajian flavor ini menjadi hal kritis dari sumber kehalalannya. Makanya semua formula harus diperiksa hingga unit terkecilnya. Selanjutnya ada industri flavor dan potensi ketersediaan bahan perisa di Indonesia. Di Indonesia terdapat kurang lebih 15 industri flavor house sebagian besar multinasional. Industri flavor menggunakan lebih dari 3.000 bahan baku lokal dan impor. FFI, Flavor Seasoning masuk 10 besar kelompok produk yang tersertifikasi halal MUI. BPOM 2016, 216 bahan perisa dan 124 bahan ajuvan perisa diizinkan. LPPOM MUI mengeluarkan daftar bahan positif yang bisa digunakan tanpa sertifikasi halal kecuali pernyataan bebas babi. Tantangan kehalalan dan potensi lokal bahan perisa.
Halal assurance chain atau rantai pasokan halal sangat penting karena sifatnya zero tolerance. Tantangannya itu jaminan kehalalan rantai pasokan global belum konsisten. Potensi bahan lokal, oleoresin, ekstrak buah, minyak atsiri, ekstrak herbal, lemak sawit, minyak kelapa. Indonesia punya potensi besar 14 komoditi oleoresin untuk industri flavor. Diharapkan realisasi pemanfaatan bahan lokal bernilai tambah dan terjamin kehalalannya. Sekian presentasi yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.